Pada malam hari ini kita akan membahas ya terkait dengan pentingnya kepemimpinan ya dalam menjalankan bisnis. Nah, jadi kita akan bahas nih kepemimpinan. Kenapa sih pemimpinan itu penting gitu ya? Nah, saya mau tanya dulu nih ke Bu Adminah dan ke Bu Heni gitu ya. Menurut Ibu, pemimpin yang ideal menurut Ibu apa, Bu? Bekerja sama, Enggak ada. tanggung jawab, Mas. Tanggung jawab ya. Ya, sama gitu ya. Betul. Kerjasama dan ya itu tadi bertanggung jawab gitu salah satu hal yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin gitu ya. Ketika mereka punya hal tersebut, pastinya ya kepemimpinan dalam menjalankan bisnis akan terwujud dengan baik gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas konten pada malam hari ini gitu ya, terkait dengan apa itu kepemimpinan, mengenal lebih dekat dengan tipe pemimpin, cara membangun good team player, 3 prinsip membangun good team player, sekolah bisnis, pentingnya kepemimpinan dalam bisnis, survival seorang pemimpin, studi kasus, dan ditutup dengan kesimpulan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan tahu ya apa sih itu kepemimpinan gitu ya. Nah, di sini menurut Rausch dan Behling tahun 1984 gitu ya, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisir secara pencapaian tujuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari garis terorganisir ya, kita bisa pahami ya, terorganisir, kelompok yang terorganisir gitu ya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mempengaruhi kelompoknya orang banyak secara terorganisir. Misalnya orang ini masuk ke A, si orang ini masuk ke B, si orang ini masuk ke C gitu. Si A ayo jalan bareng, si B jalan bareng, si C bareng. Nah, mereka itu nanti tujuannya sama untuk mencapai tujuan, dan itulah seorang pemimpin. Dan di dalam pemimpin ada sikap kepemimpinan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam menjalankan bisnis perlu ya namanya menjalankan atau memiliki kepemimpinan, apalagi Bapak Ibu sekalian punya downline gitu ya. Siapa lagi kalau bukan upline yang menjadi porosnya gitu ya untuk penggerakan gitu. Jadi tujuan kepemimpinan itu untuk mempengaruhi orang banyak yang sehingga bisa diorganisir dalam mencapai tujuannya Bapak Ibu sekalian gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengenal nih lebih dekat dengan tipe pemimpin gitu ya, karena yang namanya pemimpin itu tipenya banyak banget gitu ya, dan mana yang disuka, mana yang enggak, mana yang dijauhi, mana yang didekatkan, ya itu pasti kita bisa lihat gitu ya. Nah, yang pertama itu kepemimpinan demokratis. Yang pertama itu bersifat terbuka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kepemimpinan demokratis itu keunggulannya adalah bersifat terbuka. Pemimpin yang selalu mengedepankan diskusi dengan anak buah sebelum mengambil sebuah keputusan gitu ya. Demokratis biasanya masih enjoy nih sampai saat sekarang gitu ya, karena memang ya penyampaiannya sangat santai, enjoy, tepat sasaran, dan melibatkan orang di sekelilingnya. Nah, ketika melibatkan seorang sekelilingnya, pastinya ada kreativitas gitu ya, ada kejujuran, ada keterbukaan gitu ya, dan memang inilah konsep demokratis gitu ya, melibatkan semua tanpa membedakan satu sama lain. Nah, cuman yang menjadi masalah orang yang pemimpin yang sikapnya demokratis itu cenderung bisa saja lama dalam mengambil keputusan gitu ya. Jadi setiap pemimpin itu ada plus minusnya gitu ya. Ini plusnya itu dia sifatnya terbuka, selalu berorientasi bersama gitu ya, dan memang sudah sudah terbukti kalau ya ada kreativitas gitu ya, membangun suasana, dan juga ya itu tidak ada perbedaan gitu. Tapi di sisi lain kekurangannya ya mereka cenderung lambat dalam mengambil keputusan, bertele-tele gitu ya, lama banget gitu ya. Nah, inilah salah satu sifat yang dimiliki orang atau pemimpin yang menganut sistem demokratis gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada yang namanya kepemimpinan visioner gitu ya. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa nih menilai saya termasuk apa ya.
upline saya termasuk apa ya gitu, suami saya atau saya mungkin termasuk apa gitu ya. Nah, ini bisa ditelisik gitu ya, plus minusnya gitu. Nah, orang yang memiliki kepemimpinan visioner itu pastinya punya ide. Dia ini orangnya nggak habis sama ide, ada aja gitu kan, ada aja gitu. Biasanya kalau suka main HP tuh, wow, langsung udah ibaratnya HP itu jadi pustakanya ide gitu, apa aja masuk gitu kan. Nah, jadi idenya tuh nggak bakal habis gitu. Dan ketika ada ide yang muncul, udah langsung dijalankan. Jadi dia tuh nggak pernah takut sama risiko apapun gitu ya. Nah, kemudian juga kalau udah siap langsung jalan. Kalau udah siap langsung jalan. Nah, inilah salah satu kepemimpinan visioner gitu ya. Nah, dia juga terkadang terbuka terhadap kritik dan saran gitu ya. Tapi cenderung masih kuat dengan pendiriannya gitu sekalian. Orang yang visioner itu memang dia idenya banyak gitu kan, tapi seringkali karena kebanyakan idenya ada yang masuk, ada juga yang enggak gitu kan. Jadi bawahannya mikir ini enggak logis, ini logis. Nah, itulah jadi kepemimpinan visioner itu memang idenya banyak, tapi skala kebawahan mereka juga bisa perlu mengkritisi ataupun memberi saran gitu ya. Baiknya seperti ini, baiknya seperti ini gitu. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu orang yang visioner gitu ya, banyak idenya, nggak apa-apa gitu. Nah, orang ini kasih aja saran, kasih juga kritik gitu. Nanti mereka akan terbayang sendiri, oh iya benar ya gitu. Akhirnya inilah nyatu gitu kan. Karena memang yang namanya ide itu agak cukup sulit untuk membangunnya gitu. Orang-orang yang peka gitu ya, yang kritis baru idenya muncul gitu. Jadi inilah salah satu hal kepemimpinan yang mengandung sistem visioner, ya, kaya akan ide dan nggak pernah takut dengan resiko. Kemudian kepemimpinan multikultural. Nah, jadi kepemimpinan ini cenderung menganut perbedaan, gitu ya. Perbedaan adalah kita gitu. Mengedepankan setiap perbedaan antar karyawan, rekan dan juga teman. Nah, implikasinya apa dengan perbedaan tersebut ya, seperti ada hari raya gitu kan dirayakan bareng-bareng, atau enggak perpindahan pola gitu ya, misalkan saya rumah saya di Bekasi, buat Minah rumahnya di Jakarta Barat misalkan, Bu Heni di Jakarta Utara. Nah, di sini kita tukeran gitu ya, saya pindah nih dari Bekasi ke Jakarta Barat, dari Jakarta Barat yang di Jakarta Barat pindah ke Jakarta Utara gitu. Nah, sebaliknya, jadi tukar-tukar supaya mereka bisa beradaptasi itu salah satu hal yang menyenangkan atau salah satu visi yang dimiliki oleh seorang yang menganut multikultural gitu ya, perbedaan gitu ya. Benar-benar sistem hak asasi manusia gitu ya, hak perbedaan masing-masing benar-benar dianut setinggi langit gitu. Jadi ada lah ternyata kepemimpinan multikultural gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya kepemimpinan sambil mengajar. Nah, Bu Admina, Bu Heni mungkin salah satunya nih, kepemimpinan sambil mengajar gitu kan. Mengajar cara menggunakan WhatsApp bisnis kepada downline. Ini Bu pakai WhatsApp bisnis lebih simpel, lebih cepat gitu, lebih lengkap gitu, daya tariknya lebih luar biasa. Silakan ayo dicoba. Nah, akhirnya diajarkan, dikasih training sampai bisa. Nah, ketika pemimpin melakukan hal tersebut, mereka senang untuk berbagi dengan siapapun, salah satunya ke bawahan mereka terutama gitu ya. Nah, pemimpin yang satu ini langsung turun tangan gitu ya, untuk membimbing karyawannya dalam menambah skill dan wawasan gitu ya. Mereka juga saling roll gitu ya, kemana-mana ngelihat kondisinya, kalau ada masalah langsung sigap, cepat dan juga tanggap gitu ya. Tetapi sayangnya kekurangannya itu di segi manajemen waktunya Bapak Ibu sekalian. Orang yang punya sikap kepemimpinan sambil mengajar itu pastinya akan menguras waktunya gitu ya. Mereka harus menuntaskan masalah-masalahnya atau urusan kerjasama gitu ya. Tapi akhirnya manajemen waktunya jelek gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, betul-betul orang yang kepemimpinan sambil mengajar itu harus bisa mengatur waktu sebaik-baiknya. Syukur-syukur punya asisten, nah pasti dibagi-bagi tuh jadwal-jadwalnya. Kapan waktu mengajar, kapan waktu kerjasama gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini salah satu hal yang memang positif gitu ya, kepemimpinan sambil mengajar. Tapi mengajar tersebut ada yang perlu dikorbankan gitu ya. Tapi bagi orang yang kepemimpinan sambil mengajar itu
mereka akan mendapatkan sebuah kepuasan. Yang artinya saya punya apa, saya punya ilmu apa disalurkan, itulah namanya kenikmatan bagi seorang yang memiliki sifat kepemimpinan sambil mengajar. Gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kepemimpinan berpusat tim gitu ya. Nah, ini nih pasti yang namanya tim ataupun nama perusahaan ada yang namanya visi dan misi gitu ya. Ketika atasan mengajak namanya bergabung bersama membahas sebuah proyek gitu kan. Nah, mereka akan mencapai tujuannya apa gitu kan, targetnya apa. Nah, udah dia fokus pada situ. Nah, ketika itu hal tersebut dijalankan, bisa terjadi dan bisa dijalankan bahkan bisa dicapai, tetapi Bapak Ibu sekalian, mereka orang-orangnya minim akan target pribadi. Pasti Bapak Ibu sekalian harapannya gitu ya, kalau kerja gitu kan, kalau kerja misalkan Bu Heni kerjanya misalkan masukin input harga gitu kan, tetap targetnya 1.000 per hari gitu kan. Nah, tapi di sisi lain Bu Heni, saya pengen menjalankan bisnis HDI gitu kan. Nah, tapi saya nggak ada waktunya tuh, gimana tuh? Nah, inilah hal yang kurang gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kepemimpinan berpusat tim ya bagus gitu kan, tapi di sisi lain juga harus melihat benefitnya seperti apa gitu. Dan artinya ini betul-betul orang yang fokus pada visi, misi, target mutlak gitu ya. Komitmen dijaga sampai akhir gitu. Kalau ada masalah pribadi tinggalin dulu, beres pada tujuannya gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah salah satu orang yang memiliki sikap kepemimpinan berpusat tim gitu ya. Dan tapi keunggulannya mereka saling percaya, mereka saling kooperatif satu sama lain, dan yang terpenting bisa menjalankan visi dan misinya gitu. Jadi ada banyak ya tipe-tipe kepemimpinan sekalian. Oke. Nah, dari sini tadi kita sudah membahas terkait dengan tipe-tipe kepemimpinan gitu ya. Tapi akan aneh rasanya jika kita tidak bisa membangun bawahan-bawahan kita gitu. Karena sudah sangat kaitannya gitu ya, kalau ada atasan pasti ada bawahan gitu ya. Ada presiden, pasti ada menteri dan rakyat dan sebawah-bawahnya gitu ya. Nah, inilah hal yang perlu kita ketahui dalam segi bisnis tepatnya, bagaimana cara kita membangun good team player gitu ya. Bapak Ibu bisa membangun tim, membangun kelompok downline yang mantap gitu ya. Nah, di dalam multi-level marketing, upline diasumsikan sebagai pihak yang paling memahami kondisi kesehatan jaringan bisnisnya. Yang di dalam jaringan tersebut sang downline berada. Upline perlu memiliki kemampuan lebih dibandingkan para downline-nya, dan salah satu upayanya dengan membangun tim kerja yang maksimal. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai salah kaprah gitu ya. Kalau membangun good team player, Bapak Ibu harus bisa di atas sang downline gitu ya, harus bisa di atas sang downline gitu. Itu motivasi yang harus bisa dimiliki oleh pemimpin gitu. Entah itu dari visi, entah itu dari kritik, entah itu dan sejenisnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus bisa memahami gitu ya, kepekaan dalam membangun sebuah tim kerja. Nah, inilah hal yang sangat penting perlu Bapak Ibu lakukan gitu ya. Ini bisa dicatat, bisa difoto, bahkan bisa gitu ya. Ada 3 prinsip untuk membangun GTM atau tim yang tadi ya. Jadi, yang pertama konsultasi gitu. Nah, pasti Bapak Ibu sekalian awal-awal menjadi downline pasti ada upline. Nah, upline-nya pasti Bapak Ibu kalau mulai menjalankan konsultasi kan ke upline gitu. Saya masalahnya ini gitu kan, pas saya tawarkan ada yang menerima, ada yang mau bergabung, ada yang nggak mau bergabung, ada yang nggak mau bergabung tapi beli barangnya aja ada gitu. Nah, inilah hal-hal yang Bapak Ibu sampaikan ke upline-nya gitu, entah Bu Desi, entah siapalah yang paling di atas gitu, yang di atas itu. Silakan Bapak Ibu perlu membangun konsultasi. Karena upline salah satu orang yang bisa memberikan masukan yang tepat, karena upline sudah mengetahui seluk-beluk sebelum Bapak Ibu turun gitu ya. Dan termasuk gitu, seandainya Ibu menjadi upline gitu ya, downline-nya juga nanti diharuskan untuk konsultasi ke Ibu gitu. Masalahnya apa, kendalanya apa, ayo kita bahas secara bersama gitu. Nah, ketika itu bisa terjalin dengan baik dan diterima dengan baik, pasti itu bisa terwujud secara positif gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian edifikasi. Nah, edifikasi ini Bapak Ibu menaruh rasa hormat. Menaruh rasa hormat. Jadi menaruh rasa hormat tepatnya ke upline gitu ya. Atau enggak Ibu punya downline itu harus memiliki rasa hormat kepada Ibu gitu. Nah,
Bapak Ibu sekalian, kenapa edifikasi ini penting gitu? Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, misalkan ini saya coba tulis. Nah, misalkan kayak gini. Bu Heni, ini A misalkan. Nah, di atasnya Bu Heni itu ada si B gitu. Nah, di bawahnya Bu Heni itu ada 3 misalkan. Ada yang X, ada yang Z, ada yang Z. Nah, ini upline-nya, ini ibu, dan ini para downline-nya ya. Nah, ini kita akan bahas terkait dengan edifikasi. Nah, kenapa sih penting namanya rasa hormat kepada atasan? Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Ini sebetulnya kalau konsultasi tidak dijalankan dengan baik, munculnya anti edifikasi itu akan muncul gitu. Jadi rasa hormat untuk menaruh kepada upline senantiasa akan terjadi gitu ya. Nah, ketika si B ini dihiraukan ya, nah ibaratnya si B nggak bisa ngasih konsultasi yang baik, nggak tepat sasaran gitu kan. Nah, ketika nggak kasih sasaran gitu kan, saya nggak merasa dibimbing deh sama upline saya gitu kan, saya kurang percaya deh gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian jangan sampai lupa kalau seperti yang tadi ini, konsultasi jangan berlaku sebaliknya gitu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Nah, si A takutnya nanti ya, dan inilah hal yang dilarang. Si A jangan sampai menyampaikan hal-hal yang tidak bisa dilakukan si B. Akhirnya ya si X, Y, Z itu punya stereotip bahwa si B ini tidak memiliki wibawa atau tidak bisa dipercaya gitu. Nah, inilah yang harus kita hindari gitu, karena konsultasi itu penting ya Bapak Ibu sekalian, baik dari downline ke misalkan dari downline ke atasan itu sangat berlaku penting gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika si B tersebut ini ya, si B yang upline ini sudah dihiraukan oleh X dan Y dan Z dan pastinya sang A, nah inilah yang harus dihindari. Padahal ini salah satunya ada sangkut paut gitu ya. Nah, ketika si A membutuhkan si B gitu, nah ketika si B berusaha membantu ke X, Y, Z, otomatis apa yang disampaikan, apa yang disalurkan atau apa yang diberikan tidak akan didengar oleh X, Y, Z karena si A sudah menaruh stereotip yang negatif kepada si X, Y, Z gitu. Jadi membangun pola pikir negatif kepada si X, Y, Z gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, konsultasi itu penting gitu ya. Harus dilakukan dari downline ke upline, tapi tidak berlaku sebaliknya gitu. Ke atas terus ngomong. Nah, terus juga edifikasi itu penting. Kalau Bapak Ibu walaupun seandainya dia menyampaikan kurang maksimal, kurang tepat sasaran, tidak apa-apa. Kita ambil sisi positifnya, bahkan kalau bisa juga mungkin memberikan ajak diskusi bersama gitu. Nah, kalau menaruh stereotip yang jelek ke bawahan, ya otomatis upline-nya juga akan terkena imbasnya, dan Bapak Ibu sekalian juga pastinya akan terjadi hal-hal yang negatif seperti itu. Bapak Ibu sekalian, edifikasi itu sangat penting, menaruh rasa hormat baik ke bawahan maupun ke atasan. Nah, ini sudah selanjutnya adalah no cross lining. Nah, ini ada lanjutannya nih. Kalau konsultasinya tidak dijalankan dengan baik, akan melahirkan no edifikasi. Tapi kalau no edifikasi terjadi gitu ya, bisa jadi ada no cross lining. Cross lining itu apa Bapak Ibu sekalian? Nah, jika sinergi dapat menghasilkan dampak positif, cross lining dapat menghasilkan dampak negatif. Di sini kita bisa bahas ya namanya cross lining gitu ya. Ya, jadi ada terobosan garis gitu. Misalkan si B dia nggak mau cerita ke si B gitu kan. Nah, ternyata dia malah ceritanya ke si A yang lain gitu kan. Si A yang lain tapi jurusannya beda gitu. Jurusan misalnya jurusan Cilacap misalkan ya. Nah, ini jurusan Cilacap. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bukan malah ke atas bahasnya, ceritanya dia malah bahas ke kiri gitu kan. Artinya ini adalah membagi hal negatif pada pesaing-pesaing kita gitu ya. Nah, ini bisa jadi malah menjadi menurunkan apa yang sudah dibangun oleh seluruhnya ini gitu. Akhirnya inilah yang menjadi peluang gitu kan. Wah, ini lagi ada kondisi jelek nih. Oke deh, saya bangun donan-donan saya bangunlah motivasi-motivasi gitu ya. Saya punya konsep ini sih, ini lagi turun nih. Ayo kita mulai gerak gitu. Nah, inilah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam seorang pemimpin gitu ya, perlu membangun sebuah prinsip, membangun GTM gitu ya. Yang pertama juga konsultasi, yang kedua itu edifikasi, dan yang ketiga itu no cross lining gitu ya. Nggak boleh yang namanya no cross lining gitu ya.
bagi seorang pemimpin gitu. Apalagi nanti terciptanya stereotip ke bawah-bawahannya itu cukup menguras tenaga gitu, menguras emosi juga dan juga menguras otak gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu dipahami nih 3 prinsip membangun GTM ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi lanjut. Nah, kemudian adalah sekolah mana nih? Kita akan masuk ke game Bapak Ibu sekalian. Ini sudah terlalu cepat gitu ya. Halo Bu Henny, Bu Atmina. Tes. Apakah masih terdengar? Ya, halo Man. Ya. Saya mau coba tanya deh Bu. Menurut Ibu 3 prinsip ini ada yang terjadi nggak? Yang konsultasi, yang edifikasi, yang no crosslining, pernah nggak Bu? Bisa juga Mas, jadi pemimpinnya gitu ya. Kadang kayak saya nih downline gitu. Ya. Ya, jadi pemimpin emang mesti banyak belajar juga ya. Iya. Ya, saya ngadepinnya sih kayak downline gini. Downline itu agak susah juga orangnya. Kayaknya manja, pengennya tuh didampingin terus gimana. Iya sih Bu, memang itulah salah satu hal yang terpenting seorang pemimpin gitu ya. Jadi itu adalah hal yang wajar gitu, tapi perlu dibangun dari awal gitu kan. Konsultasi itu penting, itu kasih tahu gitu ya, edifikasi gitu. Kayak tadi sih Bu, betul tadi pasti terjadi gitu. Tapi berarti pernah merasakan ya Bu ya, terjadi gitu ya? Iya. Kan kita juga terbatas ya waktunya gitu kan. Tapi itu mereka kayaknya didatengin karena mereka untuk buka aplikasi gitu katanya susah. Jadi ajarin gitu. Tapi kalau disuruh ikut susah. Ini tuh datang ke rumah gitu dong, ajarin gitu. Nganja gitu ya Bu ya. Iya. Tapi itu salah satu hal. Ikut kan mereka juga bisa belajar juga gitu ya. Iya betul. Masih terbatas gitu waktunya kita gitu Mas. Iya betul sekali. Iya Bu, itu hal yang sangat wajar sih memang gitu. Tapi dengan semangat Ibu seperti itu benar salah satu pemimpin yang bisa dijalankan betul seperti yang dibahas tadi gitu ya. Nah, kepemimpinan sambil mengajar. Nah, Ibu nih. Ibu banget berarti ya. Tapi memang pasti banyak yang dikorbankan, pastinya waktu gitu ya, Bu ya. Dikorbankan gitu. Tapi semangat tersebutlah yang bisa membangun Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjadi pemimpin yang hebat gitu ya dalam berbisnis. Yang penting kita bisa fokus dan bikin strategi yang berbeda gitu ya. Baik, kita bahas kembali nanti ini konsultasi, edifikasi dan crosslining. Saya pikir Bapak Ibu sekalian sudah mulai terbayang gitu ya pentingnya konsultasi, pentingnya edifikasi dan yang terpenting juga no crosslining gitu. Menghindari adanya no crosslining. Oke. Bapak Ibu sekalian, halo Bu Henny, Bu Atmina. Bu Atmina mana nih? Saya belum melihat Bu Atmina nih. Halo. Bu Atmina. Halo. Mana Bu Atmina? Oke, baik. Bu Atmina. Ya. Lagi jaga warung, Bu. Yang belanja ya. Biasa. Gimana? Oke, baik Bu. Jadi kita akan main ice breaking dulu ya, biar nggak terkecoh gitu ya. Bu Atmina sepertinya terkecoh malam ini. Oke. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali bermain ice breaking gitu ya. Jadi ice breaking ini adalah mencari kata yang tepat. Jadi clue-nya adalah aku adalah
pemimpin gitu ya. Seperti yang disebutkan di awal tadi, menurut Bu Heni tadi itu kerjasama gitu ya, terus juga tegas gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas nih, menurut Bapak Ibu dari banyak huruf ini kalimat-kalimat apa atau kata apa yang menunjukkan seorang pemimpin gitu ya. Ayo Bapak Ibu sekalian, kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Oke, silakan. Bapak Ibu bisa pilih gitu ya, mana tuh yang termasuk pemimpin gitu ya. Di baris berapa, di kolom berapa gitu ya kalimatnya. Kita main game dulu biar teliti, biar fokus dan biar peka gitu. Boleh, silakan. Bisa pilih Bu Heni, Bu Adminah, mana sikap-sikap atau sifat-sifat seorang pemimpin yang ada di kolom tersebut. Ayo. Kita coba cari pelan-pelan nih. Ada nggak huruf-huruf kayak gini nih? Ada yang ketemu? Belum. Terbuka, Mas. Terbuka di mana tuh? Yang paling bawah tuh, Mas. Paling bawah. Oh, ini terbuka ya, ini ya. Nah, ada lagi? Ada lagi, Bu. Selain terbuka, banyak loh ini sebetulnya. Saya sudah siapin gitu ya. Terbuka. Atasnya ya. Cerdas, ya boleh cerdas, masuk. Betul sekali gitu ya. Ada lagi? Buat Mina belum nih, buat Mina nih. Apakah masih mana nih buat Mina? Ketemu nggak nih? Ayo. Ini dari kiri ke kanan, atas ke bawah boleh, bawah ke atas boleh, kiri ke kanan boleh. Banyak ya, kanan ke kiri juga boleh. Ada lagi Ibu, silakan. Pemimpin. Ini ada mana? Ada lagi? Seorang pemimpin yang terbuka, Bang. ada? Apa lagi ya? Ya, ini ada banyak Bu, ada banyak ini. Iya, padahal banyak. Ya ketemu baru 2 ini ya. Teliti sudah, teliti aduh masih ini lagi ya. Teliti. T, Mas. Mana? T. T, yang mana T? T. Ayo, yang Nomor mana? 2 dari atas. T, ini. Bukan. Teliti. Yang sebelah C. Ini. Ya. Teliti, dapat 3. Ayo, ada lagi. Itu suara siapa? Itu suara kan? Gak apa-apa, ada support sistemnya. Ayo. Masih banyak ini. Kalau peka ini ya. Gimana ya? Seorang pemimpin pastinya harus teliti gitu ya. Harus cerdas dan harus terbuka. Nah, ternyata ada lagi loh selain ketiga itu. Gitu kan? Kreatif. Ayo Wendy makin oleng deh, sampai oleng. Mana? Ada? Lu nyari-nyari kata-kata kreatif mana? Ya, kita bisa lihat dari sini. Mana kita teliti nih. Lihat masalahnya apa nih? Peluangnya mana nih? Nah, inilah seorang pemimpin bergerak gitu ya. Melihat peluang, peka terhadap peluang. Semakin banyak yang dia dapat, itulah salah satu hal yang bisa diambil gitu ya.
Oke, ada lagi kira-kira? Mentok. Mentok ya? Mentok ya? Bu Admina gimana? Belum nemu. Belum nemu? Nyari kreatif, jujur, nggak ketemu. Kasih contoh deh satu lagi. Jujur, yang miring-miring. Nah, saya kasih clue. I bisa I. Nah, inisiatif. Ya. Di atas. Ada lagi? Susah banget. Ayo kita ambil satu lagi kita lanjut ke step selanjutnya nih. Ayo. Oh, kreatif nggak ada sih Mas, kreatif. Kreatif mungkin terlalu terbiasa gitu ya. Pasti bisa jawabnya, mikir kreatif pasti. Nah, yang berbeda gitu kan. Lagi ya. Boleh, silakan. Ada yang ingin coba lagi? Mungkin dari bawah ke atas kali nanti, gitu kan? Oke. Sudah ketemu kan? Sulit. Oh ya. Tadi support sistemnya mana nih? Saya belum dengar lagi nih. Udah nyerah, udah kabur. Apa isi tenaga dulu, makan dulu. Ada berapa Mas? Banyak ya? Ada 10, Bu. Oh, Banyak kan, Bu? Tapi kita ambil satu aja dulu. Cari yang miring-miring nggak dapet. Kayak P Mas, P. Mana T itu, Bu? P. Mana P? Yang mana? Yang atas. Ini. Atas. Mana? Nih. Ini bukan. Ini. Ya. Oh iya benar. Peka. Ketemu ya. Oke. Mau lanjut apa kita skip? Ini betul-betul asah otak ini ya. Bu Heni. Bu Heni udah angkat tangan belum, Bu Heni? Bu Heni, kita bertiga Bu Heni. Bentok ya, oke. Nanti bakal jadi PR nih, boleh nih di share nih. Biar atau enggak kita screenshot kali ya. Besok tinggal lihat di YouTube aja, nggak usah di screenshot. Oh iya benar juga ya. Bu Heni lihat di YouTube aja. Oh, iya itunya udah kebayang. Kayak jujur, kreatif. Cuman nyarinya itu. Oke, Ibu sekalian. Ini saya kasih clue-nya ya. Tapi kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Tadi yang terjawab udah 5 gitu ya. Padahal masih banyak gitu ya. Ada konsisten, ada tegas, ada percaya diri, ada responsif, kan? Ada terbuka, tuh. Banyak. Belum ketemu gitu ya. Ya emang seperti inilah gamenya, Bapak sekalian. Jadi kita perlu sadar gitu ya, yang namanya pemimpin itu harus peka, harus teliti, harus konsisten gitu ya, sampai tuntas gitu ya. Nah inilah dari game ini kita belajar bagaimana seorang pemimpin bisa memikirkan mana peluang, mana mana cara mengatasi masalah, mana menyelesaikan kewajiban gitu ya. Jadi di sini kita bisa terbayang dari game ini gitu ya, apa yang diharuskan dilakukan oleh seorang pemimpin gitu. Oke, kita next lanjut ya Bu ya. Oke. Oke.
Ya, sip. Nanti jadi PR gitu. Padahal buat Mina udah ada support system. Dari kata-katanya ini loh Mas, pusing. Iya, pusing ya. Iya, Mas Yoris nggak ada. iya udah kebayang sih pemimpin apa-apa, cuman pas nyari-nyari di sininya. Oke, luar biasa gitu ya. Malam-malam makin pusing. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Nah, jadi tadi kita sudah bahas terkait dengan good team player gitu ya. Seorang pemimpin pastinya harus membangun good team player. Nah, selanjutnya sekolah bisnis. Nah, dalam bisnis multi level marketing ini perlu yang namanya support system gitu ya. Sekolah bisnis ini support system loh, Bu. Mentoring gitu kan, baca buku bareng-bareng, diskusi bersama gitu ya. Nah, bagi bisnis itu selayaknya itu support system, motivasi, pembangkit tenaga gitu kan, pembangkit suasana dan penyejuk hati gitu ya dalam menjalankan bisnis. Inilah salah satu hal yang bisa kita jalankan seorang pemimpin gitu ya, mengadakan sekolah bisnis gitu ya, ataupun mengikuti sekolah bisnis gitu ya, entah itu mentoring, entah itu seminar. Nah, ini penting loh, Bu. Ini sangat penting gitu ya. Jadi menjadi wadah bagi para anggota untuk menjalankan bisnis secara seragam gitu ya, apalagi diajak downline-nya gitu kan. Memang tadi yang Bu Heni bilang ya, cukup banyak masalahnya gitu kan, cuman ya tidak apa-apa karena ya seperti yang tadi gitu ya, ada no cross lining gitu, jangan sampai lupa gitu kan, cara berpikirnya, gayanya gitu ya, itu harus perlu gitu ya. Nah, ini adalah sekolah bisnis. Sekolah bisnis itu salah satu hal yang bisa memacu semangat mereka ya, tapi jangan sampai lupa konten-kontennya juga harus berbeda gitu ya, entah itu dengan seminar, entah itu diskusi, entah itu membaca buku gitu ya, entah kita arisan barangkali, itu juga bisa gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, selain sekolah bisnis, nah inilah pentingnya kepemimpinan dalam berbisnis. Tadi kita sudah cara membangun good team player, kemudian selanjutnya terkait dengan sekolah bisnis. Kita sudah membahas berbagai macam gitu ya, tapi inilah intinya. Kenapa sih kepemimpinan itu sangat penting dalam menjalankan bisnis, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, untuk menentukan strategi bisnis. Dengan adanya pemimpin, bisnis bisa berjalan dengan baik, dengan layak, dan sesuai dengan arah yang kita tuju gitu ya. Jadi selain itu, kenapa strategi bisnis penting? Ya inilah, seorang pemimpin harus punya formula yang tepat gitu untuk meningkatkan keuntungan bisnis dan bagaimana mindset pelayanan bisa dilakukan oleh semua bidang dalam bisnis dengan baik. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, pemimpin itulah harus bisa peka gitu ya, menunjukkan strategi seperti yang tadi gitu ya, harus bisa teliti gitu ya, strateginya kayak gimana gitu ya, SWOT-nya dipakai juga gitu ya. Nah, inilah hal yang perlu dilakukan oleh seorang pebisnis, pertama untuk menentukan strategi bisnisnya. Kemudian adalah orientasi pada solusi gitu ya. Kepemimpinan senantiasa dilakukan untuk mengatasi solusi mengatasi masalah ataupun solusi untuk meningkatkan pendapatan ataupun marketing gitu ya. Nah, inilah yang harus kita pikirkan atau kita tanam dalam diri kita, bahwa seorang yang berjiwa pemimpin tidak sekedar hadir aja, tidak sekedar absen saja gitu kan. Namun mereka benar-benar memahami bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, terlibat di dalamnya dan menentukan masalah atau alternatif jawaban secara bersama-sama gitu. Makanya dari itulah solusi muncul, tapi jangan lupa koordinasilah agar bisa baik solusi yang dijalankan. Sikap kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam bisnis, salah satu untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan semua orang yang terlibat dalam bisnis. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita misalkan punya downline gitu ya, ada yang di Bekasi, ada yang di Jakarta, ada yang di Tangerang gitu kan. Nah, ketika mereka sudah memiliki semangat gitu ya, kita sering mengajakkan gitu ya. Nah, inilah perlu kita koordinasikan antara Bekasi dengan Tangerang, Tangerang dengan Depok gitu kan. Nah, inilah nanti menyampaikan sebuah saran, masukan dan sejenisnya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pentingnya kepemimpinan dalam berbisnis itu sangat menentukan loh gitu ya. Buat Mina, Bu Heni gitu ya, jangan sampai lupa nih untuk menentukan strategi bisnisnya, fokus pada solusinya gitu ya, dan menjalankan bisnisnya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tapi jangan sampai lupa, jangan pernah memberir atau memberikan tembok kepada diri sendiri ya. Tetap fokus kepada tujuannya, jalankannya, dan fokus pada solusinya. Kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi pentingnya kepemimpinan dalam berbisnis itu penting dan mempengaruhi segalanya gitu.
Nah, inilah survival seorang pemimpin, Bapak Ibu sekalian. Ada banyak, gitu ya. Ada deliberate calm, memahami psikologis tim, safety first, kembangkan manajemen krisis, meningkatkan komunikasi, dan terus bergerak maju dengan perbaikan. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Deliberate calm itu artinya pulihkan tubuh dengan aktivitas menyenangkan dan kembali produktif. Ketika Bapak Ibu mengalami tekanan, mengalami permasalahan, ingat Bapak Ibu sekalian, kita hati-hati karena dari beberapa jurnal, beberapa dari buku yang telah saya baca gitu ya, setidaknya bisa menunggu Bapak Ibu sekalian. Deliberate calm ini artinya Bapak Ibu misalkan lagi mimpin, ternyata ada customer, permasalahan customer gitu ya. Nah, Bapak Ibu jangan sampai lupa, jangan sampai gerabak gerubuk dalam mengambil keputusan. Pulihkan diri dulu, tenangkan diri dulu gitu ya. Entah ngopi dulu gitu kan, entah baca buku dulu, nggak apa-apa gitu. Entah 5 menit, 15 menit, setidaknya pikiran udah mulai dingin, baru kita masuk gitu. Inilah hal yang harus kita pahami, yang namanya deliberate calm. Ketika kita mengatasi masalah, jangan sampai kita terbawa dengan emosi, tapi kita tenangkan diri dulu, dinginkan kepala dulu, baru mulai ambil keputusan kayak gitu. Nah, terus juga memahami psikologis tim, Bapak Ibu sekalian. Ini terkadang hal yang sering dilupakan gitu. Pahami masalah tim dan ajak mereka untuk terlibat. Nah, sebagai namanya anggota ya, entah downline atau rekan kerja gitu ya, atau ibu ya, Bapak Ibu yang sedang bekerja gitu ya, pasti banyak tuh atasan untuk A, B, C, D, E, F, G, target ini gitu kan. Nah, seharusnya kita akan juga kasih motivasi gitu ya. Seorang pemimpin harus bisa ngasih motivasi, entah ngasih benefit tambahan gitu ya. Dan pastinya juga ajak keterlibatan kepada mereka. Nah, jangan sampai kalau ada orang dikasih, ayo kita lembur sampai jam 8, nggak dapat benefit gitu kan. Terus dia sakit, tetap masih aja gitu, atau nanti saya keluarkan gitu kan. Nah, inilah hal yang tidak boleh gitu kan. Akhirnya mereka udah putus asa, resign ya, berbahaya juga gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu pahami juga, memahami siap orang yang ada di sekitar kita gitu, entah bawahan, entah itu atasan gitu, jangan sampai memaksakan gitu ya. Kemudian adalah safety first gitu. Perhatikan kenyamanan setiap anggota Bapak Ibu sekalian gitu ya. Safety first itu penting gitu. Kayak misalkan kalau sekarang tuh kerja lagi COVID gitu ya. Nah, pasien dikasih WFH gitu kan. Nah, inilah yang harus kita perlihatkan. Keselamatan bersama penting dan kenyamanan bersama itu penting gitu ya. Jadi bisa juga terapkan kebijakan agar mereka bisa tetap semangat dalam menjalankan atau bekerja secara profesional gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kembangkan manajemen krisis. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Nah, inilah yang terpenting. Kita harus bisa menanamkan sense of belonging. Artinya apa? Ajak mereka untuk terlibat. Setidaknya Bapak Ibu membangun mereka mindset gitu ya. Mindset saya senang bekerja di sini gitu kan. Saya merasa dihargai di sini. Setiap masukan saya diterima ini. Keluarga kerjanya tidak toksik dan tidak aneh-aneh gitu ya. Nah, inilah hal yang harus kita pahami gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, entah dongan gitu ya, ketika Bapak Ibu sering memperhatikan mereka, nanti mereka akan berpikir kembali gitu ya. Saya merasa dimiliki gitu. Oh, saya merasa dianggap gitu kan. Nah, inilah. Jadi manajemen krisis ini nanti asal tidak akan muncul, bahkan lebih berkembang. Jadi artinya semakin banyak ikatan yang terjalin, semakin banyak semangat yang bisa kita pupuk. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian meningkatkan komunikasi. Nah, ketika kerja WFH gitu ya, orang sibuk masing-masing menjalankan aktivitasnya, tapi di sisi lain ya inilah pentingnya komunikasi gitu. Entah itu secara virtual, entah mengadakan kegiatan seminggu sekali atau 2 kali atau 3 kali, itu cukup penting. Tidak perlu lama-lama, entah 10 menit, 20 menit, setidaknya ada diskusi rekam jejak yang saling bertukar pikiran. Kemudian yang terakhir adalah terus bergerak maju dengan perbaikan. Jadi seorang pemimpin, jika Bapak Ibu jadi seorang pemimpin, jangan fokus kepada warisan atasannya. Misalkan kebijakannya setiap masuk jam 7 sampai jam 8 gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu melihat kondisi WFH gitu, COVID apakah tetap akan dijalankan dari jam 7 sampai 8 secara onsite? Nah, nggak mungkin kan? Nah, inilah hal yang harus berubah gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang pemimpin harus bisa teliti, harus cekatan, harus peka dan kreatif gitu ya. Fokus pada tujuannya apa gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang pemimpin pasti survival gitu ya. Setiap masalah, setiap terjadi, yang paling depan ya seorang pemimpin gitu ya.
yang ngambil resiko pasti pemimpin gitu. Tapi jangan sampai lupa untuk memperhatikan hal-hal yang nantinya akan terjadi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai studi kasus ya. Bu Heni, Bu Admina, apakah masih ada? Apa mau cari jawaban lagi nih? Ada Mas. Apa? Ya, Ya, ada. Ya. Ya Bu Admina mana nih? Saya belum lihat nih Bu Admina. Ya, masih ada. Support sistemnya Bu Admina mana nih? Mantap. Oke. Nah, support sistemnya Bu Admina boleh nih bisa ngejawab kali ya. Kita akan bahas studi kasus nih. Yakni studi kasusnya ya sama kaitannya dengan pemimpin ya. Namanya si Dini. Dini tidak bisa hidup tanpa skincare ya Bapak Ibu sekalian. Dini tidak bisa hidup tanpa skincare. Setiap skincare telah dicoba olehnya. Namun dari berbagai macam produk yang telah ia coba, hanya satu yang cocok karena bahannya nggak berbahaya, nyaman dan saat dipakai serta manfaatnya bisa langsung dirasakan olehnya gitu ya. Nah, setelah 3 bulan dia pakai, ini nyoba tuh untuk ngasih atau nawarkan ke teman-temannya, nih pakai ini nih, bagus loh produknya gitu ya. Ternyata banyak yang minat gitu kan. Akhirnya si Dini jadilah reseller gitu. Berhubung Dini memiliki teman yang beragam, baik dari sekolah, kampus, tempat kerja dan lingkungan rumah, nggak sedikit orang yang betul-betul niat gitu ya menjadi reseller sepertinya. Dan kini sudah 1 tahun Dini memiliki komunitas untuk menawarkan produk tersebut gitu. Dia udah punya komunitas karena memang mereka yakin bahwa potensial gitu. Namun sebuah masalah terjadi di Bapak Ibu sekalian. Banyak rekan Dini yang demotivasi ya. Jadi beda ya motivasi sama demotivasi. Motivasi semangat untuk mencapai tujuan dan demotivasi sebaliknya, tidak semangat untuk mencapai tujuan. Nah, karena memiliki prioritas lain, jarangnya diskusi, kurangnya perhatian Dini kepada rekan-rekannya, dan Dini yang cenderung emosional. Ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu gitu ya, apa saja sih pengaruh yang terjadi sehingga munculnya demotivasi tersebut, gitu kan? Dan apa yang harus dilakukan oleh Dini untuk membangun komunitasnya kembali? Nah, kira-kira dari Bapak Ibu sekalian, dari studi kasus ini gimana pandangannya menurut Bapak Ibu sekalian? Apakah ada yang bisa sharing atau mau coba memahami dulu kali ya? Saya coba ya Mas. Silakan Bu Heni. Itu kayaknya sih mungkin si Dininya kurang perhatian ya. Kurang perhatian. Terus dia fokusnya kayaknya ke jualan gitu. Padahal kan perlu juga gitu bimbing mempertahankan jaringan dia gitu dengan selalu kumpul lah gitu, ketemu gitu kan. Betul. Itu aja sih Mas yang baru ditangkap. Oke, siap. Luar biasa Bu Heni ya, makin malam makin mantap Bu Heni. Oke, baik Bu Admina. Jadi memang ya dari studi kasus ini dari Bu Heni betul banget gitu ya. Dia tuh terlalu fokus gitu sampai dia tuh harusnya sadar gitu. Dia tuh udah punya teman-teman, dia tuh punya rekan-rekan yang potensial gitu ya. Apalagi yang namanya misalkan contohnya gitu ya, ada downline baru gitu kan. Mereka niat bergabung gitu kan. Udah ya pastinya yang semangat pasti awal-awal pasti semangat ya nggak sih. Nah awal-awal pasti semangat gitu ya karena dia yakin potensial. Tapi 2 bulan ngejalani, 3 bulan ngejalani gitu, akhirnya meredup sendiri. Nah inilah hal yang harus harus diatasi. Gitu ya. Seperti hal yang dibilang tadi Bu Heni tadi gitu ya. Kita harus sering ngobrol, kita harus kasih motivasi, kita harus sering-sering ngajakin kegiatan bareng setidaknya gitu ya. Nah kalau nggak dijalankan demotivasi akan muncul. Nah nanti juga dia bisa mengalihkan entah dari produk lain, entah kesibukan lain gitu ya. Akhirnya apa? Kegiatan-kegiatan kita tidak bisa dijalankan gitu kan. Si Dininya fokus ke
jalannya masing-masing, si ininya juga merasa nggak diperhatikan, seperti itu. Inilah pentingnya membangun sebuah good team player, itu semangat tim, karena yang namanya kita itu multi level marketing yang pastinya tepatnya online, kita sebagai online atau berkelompok punya grup sendiri gitu ya, tapi kalau tidak diperhatikan dia akan keluar dengan sendirinya gitu Bapak-Ibu sekalian. Nah inilah hal yang harus kita hindari gitu ya. Jadi sebaiknya si Denny itu harus sering-sering ngajak diskusi, kurangi harus lebih perhatian gitu ya kepada rekannya gitu, emosionalnya dikurangi gitu ya, jangan marah-marah gitu ya. Harus bisa menyesuaikan diri seperti itu. Jadi setuju dengan kata Ibu Heni tadi, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari kegiatan studi kasus ini sekiranya sudah kita bisa bayangkan ya bahwa yang namanya pemimpin itu harus bisa mendominasi gitu ya. Baik Bu, oke, kita mulai lanjut lagi. Nah, jadi studi kasus ini bisa terbayangkan. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, pemimpin bagaikan lokomotif ini ya. Ini kita bisa simak kembali. Pemimpin bagaikan lokomotif dan gerbong sebagai rekan yang senantiasa mengikutinya. Setiap lokomotif banyak jenisnya, ya. Ada yang super cepat. Lokomotif itu kepala kereta gitu ya. Nah, setiap lokomotif itu banyak jenisnya. Ada yang super cepat, ada yang super lambat, dan ada juga yang edisi terbaru. Dan masing-masing punya keunggulan. Namun jangan sampai lupa nih Bapak Ibu untuk merawatnya, memperbaikinya gitu ya, mengupgrade-nya sehingga baik lokomotif dan gerbong bisa tetap beroperasi sepanjang hayat gitu. Tidak kalah juga dengan kereta yang baru, karena yang lebih lama bisa jadi lebih otentik, bisa lebih menarik, dan juga bisa jadi lebih berbeda. Itulah daya tariknya. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, lokomotiflah yang menentukan tujuan gitu ya, untuk memilih jalur yang hendak digunakan. Bisa dipilih karena yakin, dan bisa memilih gerbong mana yang akan ikut dengannya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, luar biasa pada pertemuan malam hari ini, pemimpin adalah kita, merdeka untuk kita, karena kita adalah pejuang untuk menyampaikan, memberikan manfaat untuk orang banyak gitu ya. Dan kita yakin bahwa orang yang kita berikan manfaatnya senantiasa masih di jalan kebaikan gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dari konten pemimpin ini Bapak Ibu saya pikir sudah bisa ya menjadi seorang pemimpin yang luar biasa gitu ya. Bisa memimpin downline-nya, memimpin diri sendiri, memimpin keluarga gitu ya. Itulah hal-hal kelebihan yang Bapak Ibu miliki hingga saat ini gitu.